warahmatullahi wabarakatuh, Pak Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usuk. Saya mau menanyakan kabar pada hari ini. Alhamdulillah, Pak Usuk baik. Gimana Pak Usuk kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak Den. Sebelum kita melakukan coaching, ngomong-ngomong Pak Denny akan melaksanakan coaching ya sebentar lagi ya? Iya Pak, melakukan coaching. Dengan siapa? Dengan Bu Ai. Dengan Bu Ai terkait permasalahannya ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kebetulan saya sebagai pengamat, observer yang akan mengamati coaching Pak Denny dengan Bu Ai. Ya, Pak Denny akan melaksanakan coaching dengan Bu Ai. Nanti akan diamati oleh saya. Lalu saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Pak Denny memberikan pertanyaan berbobot menanggapi pertanyaan dari coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coachingnya, Pak Den. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coach tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Denny adalah kompetensi apa yang akan Pak Denny kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu presence atau kehadiran penuh Pak, di mana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua Pak Den, kompetensi mana yang ingin atau akan Pak Denny kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan. Kemudian terakhir ya Pak Den, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Denny dalam coaching kali ini dengan Bu Ai? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang jitu dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik, demikian dulu ya Pak Den, pra-observasinya kali ini. Silakan Pak Denny melakukan coaching bersama Bu Ai atau sebagai coach, lalu saya akan mengamati, lalu kita bisa berbincang lagi nanti pasca observasinya. Siap. Pak Den, boleh saya minta waktunya Pak Den? Iya boleh Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika melaksanakan supervisi oleh pengawas Pak. Ya silakan Ibu mau menceritakan kejadian apa Bu? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari kepala sekolah saat melakukan supervisi tadi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi nampaknya keberatan dan saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks gitu. Nah, ketika itu saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dengan perkataan saya dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Begitu ceritanya Pak. Oh begitu, memangnya hambatan apa yang membuat Ibu tidak menggunakan buku teks? Nah, sebetulnya sih saya sudah terbiasa saja mengajar tanpa menggunakan buku teks. Karena saya pikir materinya sudah saya kuasai sepenuhnya itu Pak. Terus apa kelebihan yang dirasakan oleh Ibu saat tidak menggunakan buku teks Bu? Oh, sebetulnya saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut adalah sebagai implementasi dari merdeka mengajar. Kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Saya menggunakan beberapa sumber ajar, sebetulnya ada dari internet, ada video dari YouTube, ya video pembelajaran, terus juga ada artikel-artikel ilmiah yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Menurut Ibu, dengan menggunakan buku teks, apakah menghambat eksplorasi murid? Nah, sebetulnya sih kalau dipikir-pikir,
Sebetulnya tidak ya Pak, tidak menghambat. Penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid sebetulnya. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran gitu Pak. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua kita bisa jadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, maka semakin baik, Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas itu Pak. Kalau memang memungkinkan juga saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak berkepanjangan menimbulkan salah paham antara saya, kepala sekolah dan juga Bapak pengawas Pak. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dan juga supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka gitu Pak. Ya, bagus sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Namun, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Pak. Ya, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung atas langkah yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan sharingnya juga. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Ya, amin Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ucup. Pak Denny tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Ai. Nah, sebelum penutupan ya Pak Den, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Denny lakukan pada saat melakukan coaching bersama Bu Ai terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, di coaching ini Pak Ucup, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke Pak Den, menurut saya sebagai observer yang mengamati tadi proses coaching Pak Den dengan Bu Ai, berlebih tadi prosesnya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga saya lihat tadi Pak Denny sudah bisa menggali dan berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ai dengan pertanyaan berbobot sehingga Bu Ai bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak Denny sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang lagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil lakukan coaching dengan Bu Ai tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak dalam proses ini. Nah itu ya Pak Den, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Den. Semoga observasi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup di obrolan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Den. Gimana kabarnya Bu Ai? Alhamdulillah baik Pak Den. Gimana Pak Den nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Di awal tahun ajaran baru ini kita sibuk ya. Iya. Baik. Alhamdulillah Bu Ai, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah,
Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi atas pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali kita hari ini? Baik, Maden. Ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang saya inginkan kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang ingin saya kembangkan. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Yang saya inginkan coaching saya ini bisa menemukan solusi dan atas permasalahannya, atau juga menemukanlah paling tidak langkah-langkah yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya, baik Bu, demikian dulu ya pra observasinya. Kali ini silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachee terhadap coachee. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Ai. Selamat pagi Pak Usop. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh Pak Usop, boleh banget. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. Oke, apa yang ingin Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Seperti itu. Oh begitu Pak Usop. Terus hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Ya, kelebihannya saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar, Bu. Oke. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti di video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah, dan juga sumber-sumber yang lain yang berada di internet. Jadi sebetulnya ada ya sumber nama banyak. Iya. Nah, menurut Bapak, apakah kalau menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid gitu? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks sebenarnya tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan mungkin bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik itu Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas. Saya akan menemuinya supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan segera selesai
dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara saya, kepala sekolah, dan juga Bapak pengawas. Seperti itu. Oke, iya. Terus kalau misalkan Bapak nih ketemu sama pengawasnya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya ingin menyampaikan bahwa saya mengajar menggunakan sumber belajar yang banyak, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menggunakan sumber belajar yang banyak, termasuk buku teks itu sendiri. Sebetulnya rencana Bapak itu saya ingin mendukung sepenuhnya ya, mudah-mudahan bisa berhasil mendapatkan solusi yang terbaik. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana itu? Komitmen saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Itu yang dinamakan dengan merdeka belajar. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya sudah bisa sharing dengan saya terkait permasalahan yang saya alami, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin. Terima kasih juga ya Pak ya. Sampai jumpa lagi Bu nanti Ya, bila diperlukan lagi. insya Allah. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Pak Den. Wah, alhamdulillah ya Bu Ai tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Usuf. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Alhamdulillah Pak Den, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, identifikasi rencana, identifikasi rencana aksi. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Pak Den. Alhamdulillah ya tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Usuf. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Ya Pak Denny, alhamdulillah tadi di coaching ini saya sudah melakukan dengan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi untuk permasalahannya tersebut. Ya, baik Bu Ai, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching yang Bu Ai dan Pak Usuf sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Usuf juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Ai beserta Pak Usuf bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, Apa kabar Pak Usuf hari ini? alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Lalu Bu Ai, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat Pak Usuf. Alhamdulillah sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya akan
melakukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, Bapak, eh, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus kemudian juga bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Terus juga jangan lupa ya Pak disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang diantaranya ada kemitraan, ada juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan pada coaching Bapak kali ini? Iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk potensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, saya ingin mengembangkan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Yang kedua, ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching Bapak kali ini? Untuk kompetensi yang spesifiknya yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalami dalam proses coaching kali ini? Kalau untuk itu saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bapak mungkin percakapan kita untuk pra disertasi kali ini cukupkan dulu sekian ya Pak ya. Kita nanti Bapak silakan untuk melakukan coaching bersama siapa Pak kali ini? Bersama Pak Denny. Ya, bersama Pak Denny ya. Semoga lancar semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Den. Pak Usup, bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak Usup? Oh, silakan Pak Den. Ini saya ini Pak Usup mau bercerita tentang yang saya alami pada proses pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah, Pak Usup. Oh begitu. Lalu ceritakan kejadiannya seperti apa Pak Den? Jadi begini Pak, baru saja saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar Pak. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks Pak. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya padahal. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Lalu pengawas tersebut tampaknya merasa tersinggung atas ucapan saya dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Oh begitu Pak Den. Lalu hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran? Ya, karena saya sudah terbiasa, Pak, belajar tanpa buku teks dan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai, Pak. Sebenarnya apa kelebihan yang dirasakan Pak Denny saat tidak menggunakan buku teks? Saya tuh merasa lebih bebas Pak ketika menyampaikan materi tanpa buku teks dan hal tersebut adalah sebagian dari implementasi dari Merdeka Mengajar Pak. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa selain buku teks? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, kemudian video pembelajaran, YouTube dan artikel ilmiah lainnya Pak. Lalu memangnya menurut Bapak menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya informasi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Pak Denny untuk menyelesaikan masalah ini?
Yang pertama, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan, Pak. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan sumber belajar, diantaranya buku teks, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Baik, saya sangat mendukung upaya Pak Denny dan mudah-mudahan itu bisa berhasil ya. Lalu apa komitmen Pak Denny terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya juga dapat membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, maka saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Ya, saya sangat mendukung upaya baik yang dijalankan oleh Pak Denny, yang akan dijalankan oleh Pak Denny saat kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Usup atas waktunya dalam sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua ya. Amin. Ya Amin Allah. ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Usup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Tadi Pak Usup sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Denny. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah Bapak lakukan tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oh, tadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Bu. Menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemui solusi-solusinya. Oke, menurut saya nih ya, sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ucup dengan Pak Denny sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Denny sehingga Pak Denny bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari coaching yang sekarang. Gitu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya akan tutup coaching kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.